Karena itu hari ini kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab ketika Tuhan mempersiapkan berkat, kita juga harus siap untuk diberkati. Firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita semua pada hari ini, kami ambil dari Mazmur pasal 145 ayat 9. Demikian bunyinya, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya siapapun orangnya selalu mengatakan Tuhan itu baik. Kalau kita tanya muda-mudi, apakah Tuhan baik atau tidak? Dia pasti mengatakan Tuhan itu baik. Kita tanya sekolah minggu, dia mengatakan Tuhan itu baik. Kita tanya kaum ibu, Tuhan itu baik. Kita tanya kaum bapak, Tuhan itu baik. Semua manusia mengatakan Tuhan itu baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita baik kepada Tuhan? Tentu kita bisa menjawab di dalam diri kita dengan iman kita. Bahkan apa yang sesungguhnya kita lakukan, kita perbuat atas kebaikan Tuhan. Kalau kita menghitung dari waktu ke waktu, dari mana saja kita bisa menghitung sampai pada hari ini, lalu kita totalkan, kita jumlahkan semua, benarkah Tuhan itu baik kepada kita? Dalam catatan saya, yang bisa saya ingat mulai daripada kecil sampai umur pada hari ini, Tuhan itu baik. Dan bahkan sangat baik. Lebih daripada apa yang saya pikirkan Tuhan berikan. Karena apa yang bisa saya pikirkan terbatas, apa yang bisa saya kerjakan terbatas, apa yang bisa saya rencanakan terbatas. Tetapi rencana Allah sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya saya, tetapi kita semuanya. Saya akan mengatakan bahwasanya gereja kita yang baru, tempat pelayanan kita yang baru, yang ada di Sungai Rokan, itu adalah kebaikan Tuhan yang besar. Karena saya berpikir dalam satu pemikiran yang terbatas, ketika akan membuka pelayanan yang baru, ada banyak biaya, ada banyak pengorbanan, ada banyak hal yang harus dibawa ke sana. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan itu adalah Maha melihat dan memperhatikan. Sehingga dari apa yang kita pikirkan dari yang sulit itu, Tuhan balikkan di dalam satu kemudahan. Ketika dimulai tanggal 28 Januari, hanya 4 kakak. Minggu berikutnya ada 5 kakak. Minggu berikutnya ada 6 kakak. Nanti saya tidak tahu berapa kakak. Tapi ini semua harus diserahkan kepada Tuhan, sebab Dia lebih merencanakan daripada apa yang kita rencanakan. Lebih memikirkan daripada yang kita pikirkan. Lebih Dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Khususnya juga karena terkendala dengan keadaan-keadaan musim yang tidak menentu ini. Tapi Tuhan itu melihat dan memperhatikan apa yang sesungguhnya kita keluhkan itu, dan bagaimana kita harus berbuat. Dan Dia terlebih dahulu mendahului langkah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada itu dalam kehidupan kita pribadi, lebih daripada itu dalam kehidupan kita keluarga. Kita dalam keluarga kita yang kita pikirkan bagaimana makan untuk besok, bagaimana kerja untuk besok, bagaimana melakukan aktivitas untuk besok. Tetapi Tuhan jauh lebih besar memikirkan itu. Bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa bernapas besok. Orang tidak pernah memikirkan bagaimana kita bernapas besok. Sebab Dia telah persiapkan itu dalam kehidupan kita yang terpenting. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, adakah di antara kita yang pernah memikirkan bagaimana bernapas besok? Tentu tidak ada. Tuhanlah yang memikirkan itu, dan Tuhanlah yang melakukan itu. Sebab tiada kemampuan manusia yang manapun untuk memikirkan itu, tentang napas besok, tentang kehidupan yang baik besok itu. Sebab banyak orang ketika tidur saja pun banyak yang meninggal. Tidak ada apa-apa harinya, mandi dengan baik.
berkata-kata dengan baik, bersilaturahmi dengan baik, tidur lalu meninggal tanpa pesan. Kalau Bapak Siahaan yang kemarin meninggal dia karena sakit. Dan ini pun kiranya semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Ada kadang-kadang sesuatu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada sesuatu itu terjadi untuk menegur kita. Ada sesuatu itu terjadi untuk menguatkan kita. Ada sesuatu itu terjadi untuk membuat kita melihat. Karena itu Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana sesungguhnya kita akan berbuat tentang kebaikan Tuhan ini. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Jangan kita heran dia baik juga kepada orang yang jahat. Jangan kita heran dia baik juga kepada siapapun. Sebab kebaikan Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Dan sudah sampai, sudah dilontarkan, sudah diturunkan kebaikan itu terhadap siapapun dia yang menerimanya, dia akan menerimanya dengan baik. Karena itu, kelebihan daripada orang percaya itu adalah kebaikan Tuhan akan dikembalikan dengan kebaikan. Dia akan berusaha mengembalikan kebaikan Tuhan itu dengan segenap akal budinya, dengan segenap tenaganya, dengan segenap pemikirannya. Apa yang bisa untuk mengimbangi kebaikan Tuhan yang besar yang kita percaya yang diberikan kepada kita. Ada banyak tidak peduli dengan kebaikan Tuhan itu, dia hanya menerima toh. Sama dengan laut yang menerima air sungai, menerima air pahit, menerima air hujan, dan semua diterima kebaikan-kebaikan itu kalau itu bagian daripada kumpulan kebaikan. Tetapi orang percaya adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan lebih daripada burung bersyukur kepada Tuhan. Lihat dan dengarkanlah itu burung pagi-pagi. Ayam saja dia berkokok pagi-pagi lebih cepat daripada manusia bangun. Tandanya dia bersyukur bahwasanya ada sesuatu yang dia sukacitakan karena berkat Tuhan. Cuma dia tidak tahu Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Dia hanya mengungkapkan sebuah teriakan atau kokokan di pagi hari itu untuk bersyukur. Lihat itu tanda-tanda di beberapa tempat ada irnga yang berbunyi menandakan istirahatlah, ini sudah mulai malam. Tetapi banyak orang yang sampai mengerjakan sesuatu itu lewat larut malam. Irnga saja tahu dia untuk jam-jam istirahat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, rupanya iblis saja atau kita sebut dengan penghuni-penghuni di dunia ini tahu saja dia jam istirahat. Satu saat ada orang yang bersaksi, Pak, kalau di tempat ini janganlah bekerja siang hari. Sebab pada siang hari itu seluruh makhluk harus istirahat. Seluruh makhluk. Bukan saja hanya manusia. Bukan saja hanya ternak. Kalau ternak yang disiplin itu, puasa saja tuannya dia tahu. Dan ini penghuni yang di dekat kita ini, baik itu ular atau apa, menurut kesaksian dia, kalau pas jam 12 siang itu istirahat. Jadi satu saat ada pekerjaan yang tangguh. Lalu pekerjaan yang tangguh ini dilakukan oleh pekerja dan melanggar aturan ini. Kesalahan atau dosa itu adalah melewati batas yang telah ditetapkan. Di satu tempat itu ada batas-batas waktu yang telah disepakati. Mungkin ini disepakati oleh manusia yang hidup dan punya roh, tetapi alam sekitar juga merasakan satu kesepakatan ini, sehingga alam sekitar itu mengerti dan tahu bahwa kesepakatan itu boleh terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam satu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang ini melewati batas yang ditetapkan oleh manusia dan alam sekitarnya itu sakit. Lalu dia katakan, tadi malam saya tidak enak tidur. Tadi malam saya tidak bisa nyenyak. Panas semuanya. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam kesepakatan yang dilanggar ini ada yang menegur. Ada yang mendengar dari makhluk yang tidak kelihatan. Mengapakah engkau kerja pada saat istirahat? Saat istirahat yang disepakati itu adalah harus ditaati, harus diikuti dengan baik. Dan sampai saat ini maka mereka ketika ada waktu sudah
berbunyi di situ ada sesuatu yang mau akan istirahat. Mereka akan melihat jam. Oh, kita sudah waktunya istirahat. Nanti saja kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kesepakatan yang baik yang dilakukan oleh manusia, alam sekitar juga tahu. Bapak Ibu tidak tahu, saya perhatikan tadi ketika kita bertepuk tangan saja, saya tidak tahu entah angin yang bisa berhembus dengan pohon-pohon itu. Mereka juga ada mengayunkan, melambaikan daunnya. Saya tidak perhatikan ada di situ kipas angin. Saya tidak perhatikan di situ ada angin. Tetapi yang saya lihat, lambaian seperti lambaian tangan Bapak Ibu semua yang bisa menyanyikan sukacita untuk Tuhan. Jangankan manusia, yang bisa melambaikan tangan, pohon-pohon itu pun bisa melambaikan tangan, mengingat kebaikan Tuhan. Karena di sekitarnya ada memuji Tuhan, yaitu Bapak Ibu bersama dengan saya memuliakan Tuhan, maka sekitarnya turut merasakan berkat itu, turut merasakan kebaikan itu. Karena itu adalah bagian yang mengalir saja. Karena di mana orang percaya itu ada sekelilingnya diberkati. Bukan di mana orang bergereja itu ada, maka di situ diberkati. Orang percaya yang mengimani firman Tuhan, yang percaya kepada Allah yang memberkati, maka dia akan menjadi berkat di sekitarnya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita menjadi berkat untuk sekitar kita? Sebagai sambungan daripada kebaikan Tuhan, kebaikan yang harus kita sampaikan di sekeliling kita. Apakah perkataan kita menjadi berkat untuk sekitar kita? Apakah sikap kita menjadi berkat untuk sekitar kita? Itu adalah bagian yang harus kita selidiki di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tidak hanya kita saja yang ke surga, tidak kita saja yang diperhatikan Tuhan, tapi diperhatikan Tuhan kita. Bagaimana kita berdampak bagi orang lain, bagaimana berguna kita bagi orang lain. Dan itu sesungguhnya yang diperhatikan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita itu baik kepada semua orang. Maka kita juga harus baik kepada semua orang, menunjukkan kasih Allah yang telah sampai kepada kita, yang telah dipercayakan kepada kita. Kita harus menyalurkan kepada yang lain. Maka banyaklah orang percaya, maka banyaklah dengan sendirinya orang-orang yang akan ikut kepada Tuhan. Karena apa? Orang mengatakan bahwa dia baik, bahwa orang ini baik, bahwa gereja ini baik, bahwa mereka menjadi saksi. Tanpa harus kita juga membawa mereka, dia akan mengikut sendiri. Karena kebaikan Tuhan yang menempel, yang hidup di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya itu. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita hidupilah firman ini dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi firman bagi yang lain, sehingga kita menjadi saksi bagi yang lain, sehingga kita menjadi kehidupan bagi yang lain. Hari ini firman ini menyapa kita semua supaya kita sama-sama menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan kenapa Tuhan baik bagi semua orang? Apa tandanya? Dan karena apa? Tandanya bahwa dia datang ke dunia ini dalam kasih yang besar. Bukan hanya baik-baik saja, tetapi kasihnya yang besar ditunjukkannya, pengorbanan yang besar ditunjukkan dan terlaksanakan bagi setiap kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pekerjaan besar di tengah-tengah gereja kita bukan saja hanya pekerjaan penginjilan, tetapi adalah bagaimana supaya gereja kita berdampak bagi orang lain, tergantung orang percaya di dalamnya. Negeri kita ini diberkati oleh Tuhan tergantung orang Kristen di dalamnya. Kenapa saya berani mengatakan sedemikian? Ketika awal-awal saya berada di sini, tahun 94, 93 akhir, kita katakan, saya berkeliling kemana-kemana saja, tempat-tempat di daerah kita ini. Rasanya sih agak lain. Tetapi ketika orang percaya itu, orang Kristen itu, semakin banyaknya daerah ini dengan aktivitas, disadari atau tidak disadari, orang yang berjualan dari satu daerah ke daerah yang lain menjadi berkat, bahkan juga menjadi terang. Dan terang ini benar-benar terang. Ketika satu tempat saya lewati, itu rasanya suram. Di sana terang, di sini terang, di sini kok lain rasanya. Tetapi ketika orang percaya itu lewat, bawa alung-alung, bawa jualan ke sana kemari, disadari atau tidak disadari orang percaya itu, sinar kemuliaan Allah itu
menyapa dan bahkan juga meredupkan semua kuasa-kuasa kegelapan itu. Maka 10 tahun berikutnya saya lihat di situ adalah sudah terang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa kita harus menjadi terang sebagai bukti kebaikan Allah yang sudah tercermin di dalam kehidupan kita. Maka kita harus jaga terang itu. Maka kita harus jaga kebaikan itu. Bukan saja hanya pada saat ini, tetapi kita harus berjuang menjaga kebaikan. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang yang namanya presenter kesehatan. Dia mengatakan, Bapak Ibu semua yang berumur 50 tahun ke atas yang hadir dalam satu acara ini, Bapak Ibu semua adalah pejuang kesehatan. Sehingga Bapak Ibu datang ke sini untuk pengobatan kesehatan dan mendengarkan arahan kesehatan. Presenter ini mengatakan bahwasanya Bapak Ibu tidak cukup hanya makan yang enak, tidak cukup hanya mendengar yang baik, tetapi Bapak Ibu harus menjadi pejuang kesehatan. Nah, bagaimana seorang pejuang kesehatan memperjuangkan kesehatannya? Maka dia harus menguasai dirinya. Maka dikatakan selanjutnya, Bapak Ibu juga harus menguasai diri. Jangan makan yang enak-enak. Untuk sehat jangan makan yang enak-enak. Lalu dia katakan selanjutnya, Bapak Ibu juga harus kembali kepada makanan yang natural. Dikatakan sedemikian. Loh, makanan yang natural. Lalu dicontohkan oleh presenter ini. Makanlah ubi rebus, makanlah talas rebus, makanlah juga yang direbus-rebus, sayur rebus dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu semua akan dikatakan pejuang kesehatan yang menguasai diri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita menjadi pejuang-pejuang rohani ini, kita harus kembali kepada iman yang natural. Iman yang menunjukkan satu kesederhanaan, tetapi menghasilkan yang besar dalam penguasaan diri. Rupanya di dalam berjuang, di dalam menjalankan kebaikan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah harus kembali kepada naturalisme. Satu kebaikan-kebaikan dan kesederhanaan-kesederhanaan yang ada. Dimulai dari sesuatu yang kecil. Dimulai dari sesuatu yang sederhana. Dimulai dari pekerjaan jangan sampai menunggu besok, tetapi hari ini dikerjakan. Apa saja yang bisa menghasilkan yang baik di dalam kehidupan, bahkan juga di dalam kerohanian. Maka ada keseimbangan. Keseimbangan kerohanian dan keseimbangan jasmani. Kita tidak cukup hanya sehat jasmani, tetapi kita juga harus periksa sehatkah kerohanian kita. Inilah yang disebut dengan keseimbangan kerohanian dan keseimbangan jasmani. Kalau kita membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang mahal, maka pemeliharaan kerohanian itu juga mahal. Dimulai daripada yang sederhana, mahal dari diri kita, penguasaan diri. Dimulai daripada yang sederhana, yang mahal dari diri kita adalah ketaatan. Dimulai daripada yang sederhana, yang ada dalam diri kita tetapi mahal rasanya adalah kerajinan. Adakah kita berjuang untuk kerajinan kita? Itu adalah perjuangan untuk menstabilkan, menseimbangkan daripada kerohanian kita dengan jasmani kita. Adakah kita berjuang untuk ketaatan kita? Adakah kita berjuang untuk hari Minggu ini tidak dapat melakukan aktivitas atau bersedia melakukan kerohanian saja? Memang tidak bisa 100%, tetapi paling tidak kita berminggu dululah, beribadah dululah, baru hal-hal yang lain itu, pertanian, arisan dan lain-lain. Inilah bagian tekad daripada setiap kita, sehingga kita ada dalam perhatian Tuhan. Semua yang di dunia ini dilihat oleh Tuhan tetapi belum diperhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada yang bertanya kepada kita, Pak, ada lewat dari sini tadi berbaju merah yang kayak coklat-coklatan. Lalu saya mengatakan, rasanya ada lewat tetapi saya tidak perhatikan. Berarti tidak jelas perhatian itu boleh melihat,
Tetapi kalau sudah diperhatikan, berarti ada mata Tuhan yang tertuju ke situ, ada perhatian kita yang tertuju ke situ, mata kita, hati kita tertuju ke situ. Betulkah dia baju merah kecoklat-coklatan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bagian kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan selama ini, yang kita buat dalam bentuk catatan, walaupun itu bukan kertas, tetapi adalah catatan di dalam memori hati kita. Kita harus perimbangkan apa yang harus kita lakukan besok, apa yang harus kita kerjakan besok, apa yang harus kita rencanakan besok, sehingga itu bagian daripada integrasi, kesinambungan daripada apa yang kita kerjakan pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau berkat mau berkesinambungan bagi kita semua, maka kita harus kerjakan di dalam ketaatan. Kalau berkat mau berkesinambungan di dalam kehidupan kita, kita harus mengerjakan di dalam kerajinan. Kalau berkat harus berkesinambungan dari yang sebelumnya, maka kita harus juga menguasai hati, menguasai diri di dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seimbangkanlah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita, sehingga itu yang boleh saya sebut sempurnalah kehidupan itu. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan dan mengingatkan kita kebaikan apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan dan kebaikan apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Tuhan memberkati firman ini dalam kehidupan kita, dan Tuhan menjamah setiap kehidupan kita menjadi berkat bagi yang lain. Puji Tuhan.